Perkenalkan, nama saya Rahmat Alif Aditya dengan NIM A1B1222068. Perkenalkan, nama saya Puja, NIM A1B1222064. Saya Rizaulia dengan NIM A1B12204. Saya Frisa Salsabila dengan ujung NIM A1B1224043. Perkenalkan, nama saya Siti Andriani dengan NIM A1B1222056. Perkenalkan, nama saya Nurmalini dengan NIM A1B1224058. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM A1B1222060. Saya Ramadan Desrianto dengan NIM A1B1222049. Saya Almi Wadani dengan NIM A1B12248. Saya Rani Suryasari dengan NIM A1B1225057. Saya Dani Ali dengan NIM A1B1222070. Halo teman-teman semua. Oke, di sini kelompok kami akan memperkenalkan dua kebudayaan yang unik yang dimiliki oleh suku Melayu yang ada di Indonesia. Kebudayaan Melayu tentu memiliki banyak sekali kebudayaan. Dan di sini kami memilih dua kebudayaan yang tentunya unik dan tidak semua orang tahu loh. Kira-kira apa ya? Mari simak materi ini untuk lebih memahaminya. Pasti teman-teman bertanya, apa maksud dari kebudayaan ayam kodok ini? Ayam kodok ini adalah jenis ayam biasa atau ayam kampung yang dimasak hingga matang untuk dijadikan hantaran wajib dalam proses prapernikahan suku Melayu. Ayam kodok merupakan makanan tradisional khas suku Melayu. Ayam kodok ini sangat dipercaya oleh masyarakat Melayu untuk membawa keberkahan bagi kedua mempelai pengantin dalam sebuah pernikahan hingga menjadi keluarga kelak. Nah, itu sedikit sejarah tentang kebudayaan ayam kodok dalam suku Melayu. Ayam kodok ini merupakan makanan tradisional yang khas di dalam tradisi pra-pernikahan. Suku Melayu, ayam kodok ini sangat disakralkan. Selain dikatakan jika ayam kodok ini tidak ada atau dalam arti tidak dibuat dalam acara suatu hari menjelang pernikahan, maka acara bisa dibatalkan atau ditunda dan akan terjadi kerusuhan dan sindiran kepada keluarga mempelai wanita karena tidak menjalankan adat istiadat tradisi tersebut. Apabila tradisi ini tetap dijalankan tanpa ada syarat tersebut, maka pernikahan ini dikenakan denda uang tunai sebanyak 1 juta rupiah yang dibayar langsung oleh pihak keluarga perempuan kepada ketua lembaga adat. Seperti dalam Seloko Adat Jambi menyebutkan, adat bersendi syarak bersendi kitabullah, maksudnya hukum adat berdasarkan hukum agama berdasarkan Al-Quran. Makna ayam kodok berisikan doa-doa keselamatan dan keberkahan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kedua mempelai pengantin maupun kedua keluarga pengantin. Simbol ayam kodok dianggap sebagai simbol keberuntungan. Inilah sebabnya kenapa sampai saat ini masyarakat suku Melayu mempercayai ayam kodok. Teman-teman pastinya udah tahu dong apa itu ayam kodok. Jadi ada beberapa faktor masyarakat Melayu masih mempertahankan tradisi ini loh. Pertama, sebagai penghormatan atau rasa terima kasih terutama bagi keluarga pihak perempuan yang telah bersedia menikahi anaknya. Kedua, untuk melestarikan budaya lokal. Juga penghormatan terhadap leluhur dan nenek moyang di suku Melayu. Dan tradisi ini telah lama adanya loh di suku Melayu. Bahkan hingga saat ini masyarakat Melayu masih melaksanakan tradisi ayam kodok loh teman-teman. Bukti ayam kodok masih disakralkan. Bukti bahwa ayam kodok ini disakralkan adalah ayam kodok ini harus tetap ada dalam pra-pernikahan atau 1 hari menjelang pernikahan. Walaupun pernikahan ini bukan sama-sama orang Melayu, misalnya wanita dari suku Melayu dan lelaki tersebut dari suku Jawa atau Bugis, maka tradisi ayam kodok ini harus tetap dibuat karena sudah sebagai syarat adat yang telah ditentukan oleh masyarakat suku Melayu dan sudah menjadi tradisi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat suku Melayu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Haji Nurlela bahwa telah terbukti pada 3 tahun yang lalu bahwa saat itu ada keluarga yang akan melangsungkan pernikahan
Akan tetapi keluarga mempelai wanita tidak melakukan tradisi ayam kodok. Pada suatu hari menjelang pernikahan, maka pada acara persandingan mempelai wanita jatuh pingsan dan kesurupan, yang mana ia mengatakan bahwa acara pernikahan tidak akan dapat berlangsung sebelum ayam kodok itu dilengkapi, karena ayam kodok itu sebagai simbol untuk pengantin. Ungkapan mempelai wanita yang kesurupan. Pada akhirnya, keluarga mempelai pengantin wanita segera melengkapi ayam kodok tersebut. Setelah itu, baru acara dapat dilangsungkan kembali. Selain hal itu, ayam kodok juga tidak dapat diberikan kepada tamu atau sembarangan orang, selain kepada keluarga mempelai lelaki. Tradisi berburu sumbun di masyarakat suku Duano, Tanjung Jabung Timur. Sejarahnya, tradisi nyumbun dulunya hanya dilakukan turun-temurun oleh warga suku Duano. Namun, kini tradisi itu juga dilakukan oleh warga suku lainnya di Kampung Laut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bahkan, kini tradisi itu menjadi wisata yang dikemas melalui festival. Kampung Laut adalah daerah yang masyarakatnya banyak bekerja sebagai nelayan. Festival Sumbun itu sendiri adalah festival memanen sumbun di beting, yang berasal dari kebiasaan masyarakat suku Duano secara turun-temurun. Tradisi sumbun ini mempunyai filosofi dan mengajarkan untuk menghormati laut. Tradisi sumbun tidak boleh dilakukan sembarangan. Sebelum tradisi menyumbun dimulai, tetua adat terlebih dahulu melakukan ritual penggunaan tepung tawar yang bermakna salam selamat datang. Tradisi menggunakan tepung tawar ini digunakan ketika hendak mencari kerang. Sumbun merupakan sejenis kerang yang menjadi makanan favorit bagi masyarakat suku Duano di Jambi. Kebiasaan menangkap kerang jenis ini menjadi kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun. Bahkan, tradisi ini dijadikan sebagai festival tahunan dengan diberi nama Festival Kampung Laut oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tradisi nyumbun dulunya hanya dilakukan turun-temurun oleh warga suku Duano. Namun, kini tradisi itu juga dilakukan oleh warga suku lainnya di Kampung Laut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bahkan, kini tradisi itu menjadi penggelaran wisata yang dikemas melalui festival. Festival ini berasal dari kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat suku Duano yang kini telah merambah dan menyebar di beberapa daerah yang juga melakukan festival ini. Tujuannya untuk mengadakan festival yang bermakna untuk melestarikan budaya dan juga menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Adapun beberapa filosofi dan pantangan dalam berburu sumbun. Sebelum tradisi menyumbun dimulai, tertua adat terlebih dahulu melakukan ritual menggunakan tepung tawar yang bermakna salam, yaitu selamat datang. Tradisi ini menggunakan tepung tawar yang digunakan ketika hendak mencari kerang. Ada beberapa pantangan yang harus diketahui saat menyumbun. Saat menyumbun diwanti-wanti untuk tidak berbicara kotor dan tidak senonoh. Saat menyumbun juga tidak diperkenankan berenang di bibir beting, karena di bibir beting tersebut banyak ular laut. Sebelum dimulainya tradisi sumbun, terlebih dahulu dilakukan ritual menggunakan tepung tawar. Ritual menggunakan tepung tawar disiapkan oleh ketua kampung di Kampung Laut. Tepung tawar dan beras kunyit harus disiapkan dan wajib dilengkapi sebelum tradisi sumbun dilakukan. Cara menangkap sumbun dilakukan dengan menggunakan alat berupa lidi. Di ujung lidi tersebut diberi kapur, kemudian dimasukkan ke dalam lubang sumbun.
Tidak beberapa lama kemudian sumbunnya akan mabuk dan akan muncul keluar dari lubangnya. Akan ada cara lain untuk mendapatkan sumbun, yakni menginjak lumpur dengan menggunakan tumit kaki sambil terus melangkah layaknya orang berjalan. Biasanya jika menginjak sekitar lubang sumbun, sumbun akan keluar dengan sendirinya. Jika sumbun keluar dari lubang, maka segeralah mengambil sumbun lalu pindahkan ke ember, karena sumbun akan cepat masuk kembali ke dalam lubang persembunyiannya.